Halo para pejuang ABK, jumpa lagi bersama saya Nona di ABK Channel. Untuk kali ini kita akan membahas topik yang merupakan sambungan dari topik sebelumnya tentang berkat terselubung memiliki anak berkebutuhan khusus. Di topik sebelumnya saya review sedikit bahwa kita tidak hanya bersyukur atau kita merasakan berkat karena kita memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi ada sesuatu yang lain, yaitu bahwa dengan adanya ABK, karakter kita diubah menjadi lebih tekun, menjadi lebih sabar. Kita juga diajar untuk senantiasa bersyukur walau itu hal yang kecil. Dan juga kita diingatkan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Ada satu quotes yang mengatakan, bagaimana pendapat para pejuang ABK? Kalau kita lihat faktanya, bukankah semua kita adalah orang-orang yang spesial? Tidak ada satupun di dunia ada dua orang, sekalipun mereka kembar identik, memiliki kemiripan yang sama persis. Muka mereka mungkin sama, terlihat, tetapi tetap ada bedanya. Apalagi karakter mereka. Begitu juga DNA mereka, fingerprints mereka, sudah pasti itu berbeda. Nah, pastinya setiap kita juga adalah orang tua yang spesial, bukan karena kita memiliki anak kebutuhan khusus, tetapi karena memang Tuhan ciptakan kita semua spesial. Ada dua hal lagi yang kita dapatkan dari memiliki anak kebutuhan khusus. Apa itu? Ternyata ABK, anak berkebutuhan khusus, mengajarkan kita tentang persistence. Apa itu persistence? Persistence merupakan kemampuan untuk gigih dan tahan banting walaupun mengalami situasi atau keadaan yang sulit. Di saat orang lain ingin berhenti, di saat orang lain ingin udahlah, udah gak sanggup, udah gak bisa, tetapi kita dituntut untuk terus mampu berjuang. Dan itu semua siapa yang mengajarkan? Tidak lain dan tidak terkecuali adalah ABK kita. Mereka adalah guru yang paling spesial, yang paling pas, yang Tuhan beri bagi setiap kita untuk mengajarkan kita para pejuang ABK bagaimana menjadi seorang yang persisten. Kalau kita lihat persistence, kemampuan untuk berkanjang di situasi yang sulit, kemampuan untuk terus bertekun di situasi yang sulit, sampai kita mencari garis akhir, itu adalah ciri-ciri seorang pejuang. Bukankah kita semua seorang pejuang? Kita semua warrior, kita semua pejuang. Kita semua pejuang bukan hanya itu untuk orang tua ABK, tapi juga kepada setiap orang yang memiliki hati. Entah itu saudara kandung mereka, entah itu tante mereka, om mereka, entah itu bahkan babysitter mereka. Jadi semua orang yang memiliki hati untuk kemajuan anak kita, mereka adalah pejuang-pejuang sejati. Pejuang ABK tidak terjadi begitu saja. Mereka tidak tiba-tiba menjadi orang yang kuat, mereka tidak tiba-tiba menjadi orang yang persisten, tetapi itu mereka semua dibentuk karena mereka memiliki hati yang mau untuk melayani para ABK. Saya teringat suatu kejadian. Saya bersama suatu komunitas yaitu Lovely Hands, kita memiliki suatu kesempatan untuk pergi ke daerah Bogor. Saya pertamanya tidak tahu seperti apa medannya, tapi ternyata medannya itu luar biasa menantang bagi kita orang tua yang fisik dan emosi kita tidak seperti ABK kita. Apalagi ABK kita, karena apa saya katakan menantang? Untuk butuh jalan khusus untuk anak saya, kita harus jalan itu kurang lebih selama 3,5 jam. Jadi pada saat kita tiba di suatu tempat, ternyata itu adalah daerah perbukitan. Sebelum kita menuju ke perbukitan, kita itu meniti tepian sawah. Saat kita mulai sampai di tempat itu, anak saya mulai menolak diri. Karena pada saat sampai, itu hujan. Ada beberapa teman juga yang akhirnya tidak ikut. Kita itu satu tim, ada beberapa tim yang terus membantu dan terus menguatkan untuk ayo Atta, kamu bisa, ayo mari sama-sama kita bisa, nanti kita akan sampai di suatu tempat dan kita akan makan. Jadi diberi semangat terus. Akhirnya lewatlah titian sawah. Kemudian ternyata nggak hanya di titian sawah, kita lewat di jembatan gantung. Dan gak hanya itu, kita lewat menanjak perbukitan. Ternyata nggak cuma satu bukit. Setelah satu bukit, ternyata ada lagi satu bukit. Waktu kita udah mulai lega, oh sudah sampai. Ternyata belum.
kita turun lembah, naik bukit, dan terus seperti itu sampai suatu saat kita tiba di sungai. Dan saya merasakan senang sekali karena akhirnya toh kita bisa bermain air. Dan saya merasa senang karena ternyata Atta, anak saya pun senang karena dia memang menyukai air. Kalau dilihat, kami bisa sampai di sungai dari awal perjalanan yang begitu sulit sekali karena di mana Atta beberapa kali harus didorong, ditarik, diperlukan banyak bantuan dari teman-teman karena dia mogok dan tidak mau berjalan. Tapi begitu dia lihat air, rasanya semuanya terbayar. Rasanya semuanya benar-benar terbayar karena menemukan air itu. Tetapi ternyata itu belum kesudahan. Setelah dari air kita menemui medan yang berlumpur. Di medan yang berlumpur itu anak saya merasakan berat sekali untuk berjalan. Dan karena itu dia seringkali juga mogok, bahkan duduk di lumpur. Tetapi saya kemudian berpikir, bukankah lumpur juga bagus sebagai sarana untuk terapi? Ya sudahlah, saya pikir seperti itu. Jadi kita melalui medan, berbagai medan, dari yang bebatuan, lumpur, sampai akhirnya kita tiba di tempat kita semula, yaitu jalanan beraspal. Dari kejadian ini teman-teman, saya melihat bagaimana kita menjadi seorang yang persisten. Kita nggak bisa serta-merta persisten, tetapi justru adanya ABK mengajar kita untuk ayo terus berjuang, ayo terus lanjutkan perjalanan sampai di garis finish. Dan itu kita nggak bisa sendiri, tapi kita butuh teman-teman. Dan saya bersyukur banget karena saya berada di suatu komunitas di mana orang-orangnya mendukung untuk tumbuh kembang anak kita. Saya berada di LH, saya juga berada di komunitas sekolah minggu, berada di komunitas school, juga di DG, tempat Atta bersekolah, juga di musik terapi. Jadi semua komunitas-komunitas ini ternyata memberikan sumbangsihnya masing-masing yang membuat kita terus maju berjuang bersama anak kita. Lalu yang kedua adalah ABK mengajarkan kita cara-cara yang kreatif karena mereka selalu memberi challenge kepada kita. Dari mulai mereka bangun pagi sampai mereka akan tidur itu kita dihadapkan dengan challenge, dengan tantangan. Beruntung anak saya kalau untuk bangun tidak susah, tetapi kalau keluar dari tempat tidur ternyata itu challenge banget. Dan harus dirayu sedemikian rupa, ternyata kita nggak bisa pakai satu cara yang sama. Being kreatif, menjadi seorang yang kreatif ternyata nggak bisa harus pakai cara yang sama berulang kali. Kita jadinya dituntut untuk memakai cara baru setiap kali. Jadi kalau satu kali dia tidak mau, kita nggak bisa pakai metode yang kemarin untuk membujuk dia untuk hal yang sama. Kita putar otak gimana lagi caranya ini supaya dia mau untuk bangun misalkan. Nah ada suatu kejadian di mana anak saya menggunakan masker. Awalnya itu berat sekali karena awal-awal PSBB orang di mana-mana menggunakan masker dan saya tidak berani membawa Atta keluar. Tetapi karena di sekolahan kita ada kegiatan untuk membuat video saat anak berolahraga dan yang saya senang adalah kalau ada pelajaran olahraga keluar rumah dan anak itu terkena paparan sinar matahari. Saya senang banget karena itu adalah saatnya untuk kita bisa berjemur dan juga sekalian berolahraga. Dan yang saya menjadi challenge untuk kita orang tua adalah bagaimana caranya dia berjalan dan memakai masker. Karena memang kalau kita berjalan memakai masker itu ngap rasanya. Dan untuk ABK itu tidak nyaman sama sekali. Saya sangat-sangat kesulitan awalnya karena Atta benar-benar tidak mau, tapi seringkali saya katakan, Atta semua orang pakai masker, mami pun pakai masker, ayo kita biasakan pakai masker. Nanti setelah pakai masker kita ketemu tempat berteduh atau kalau kamu cepat jalannya kita bisa pulang dan nanti kita akan makan es krim atau makan yang dingin-dingin sehingga dia semangat. Nah ternyata itu hanya berlaku beberapa kali, tapi kemudian dia mogok lagi, tidak mau. Lalu saya coba-coba, kalau pakai masker kain memang lebih ngap rasanya. Lalu saya coba yang lain, ternyata pakai masker bedah itu lebih ringan dan lebih tidak ngap. Lalu saya cobakan kepada dia dan syukur banget itu mulai bertahan
10 menit, bisa tidak lepas. Lalu terus saya lakukan, saya latih, bisa 15 menit. Tapi tetap saja tidak seperti kita, kalau kita bisa bertahan lebih lama. Tapi itu tidak jadi soal, karena kalau kita membandingkan dengan diri kita, pasti kita akan stres sendiri. Makanya saya coba membandingkan dia dengan yang kemarin. Kemarin dia cuma 5 menit nggak betah loh. Tapi sekarang dia ternyata 10 menit lumayan. Lalu berkembang lagi 15 menit lumayan. Ternyata tetap ada progresnya. Sekalipun memang kalau dia diajak keluar jalan sambil saya videokan, karena ini adalah mata pelajaran sekolahnya dia, itu beberapa kali harus saya bujuk, Atta pakai lagi, karena kita semua pakai masker Atta gitu ya, Atta pakai lagi. Tapi kadang-kadang itu nggak mempan dan kita harus berdiam. Saya cari tempat berteduh dan saya ikutin bukan maksudnya menjadi lembek, tidak, tapi kita juga harus bisa melihat kemampuan anak ini mungkin sudah cukup sampai di situ, akhirnya kita ikutin dia istirahat, ya sudah, nanti setelah beberapa menit saya coba lagi dia pakai. Dan akhirnya bisa gitu. Memang butuh waktu lama, dan kadang-kadang orang juga ngelihat itu berhenti jalan, ya udah bodo amat. Yang penting tujuan kita tercapai, anak ini lama kelamaan paham bahwa kalau kita berjalan di luar kita harus pakai masker. Dan itu butuh kreativitas, jadi kita nggak bisa selalu pakai cara yang sama. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi para pejuang ABK, ayo kita tetap semangat. Challenge yang kita hadapi mungkin berbeda, tetapi dengan adanya persisten dan juga creativity, itu adalah modal utama kita. Semangat para pejuang.